Ya, untuk membahas konflik Israel-Palestina, kami telah terhubung dengan pengamat geopolitik Timur Tengah, ada Ibu Dina Sulaiman, dan nanti akan ikut bergabung juga bersama kami Ketua MUI Bidang Dakwah Pak Khalil Nafis. Selamat malam Ibu Dina, apa kabar? Selamat malam Mbak Syafa, terima kasih. Baik, Bu Dina, hingga hari ini Israel masih terus melancarkan serangannya di Gaza, Palestina. Netanyahu menyebut akan terus menyerang Palestina sampai tawanan warga Israel yang ditawan oleh Hamas dibebaskan. Bagaimana tanggapan Anda, Bu Dina? Apa upaya yang harus dilakukan untuk menghentikan serangan di Gaza? Ya, baik. Kalau memang betul Israel itu hanya semata-mata ingin menyelamatkan tawanan, itu tidak dengan membombardir, karena justru dengan membombardir Gaza dengan secara acak seperti itu, sekarang ini sudah ada beberapa tawanan di Gaza, tawanan Israel di Gaza yang malah tewas akibat bomnya Israel sendiri, gitu ya. Dan yang kedua, Hamas sudah bersedia melepaskan tawanannya dengan konsesi bahwa Israel juga melepaskan tawanannya, orang-orang Palestina yang ditahan. Tapi masalahnya Israel nggak mau melakukan itu. Yeah. Jadi pernyataan bahwa ingin melepaskan tawanan itu hanyalah menurut saya itu adalah alasan yang sebenarnya dibuat-buat gitu ya. Tapi tujuan utamanya bukan itu sebenarnya. Baik Bu Dina, kita sapa terlebih dahulu, baru bergabung bersama kami ada Bapak Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Khalil Nafis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pak Khalil Nafis, ini besok akan ada aksi bela Palestina besar-besaran di Jakarta. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan? Kemudian bisa ditekankan kembali apa bahwa aksi ini tidak hanya diikuti oleh kalangan tertentu, tetapi semua kalangan bisa ikut dalam aksi esok hari ya Pak Khalil Nafis? Betul, jadi kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu satu kata, satu suara, mulai dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Kami telah melakukan upaya-upaya yang sifatnya individu, mulai dalam kerangka keislaman namanya inkar bil qalbi, ya. Kita nggak setuju terhadap perbuatan agresi itu yang banyak korban sipil, dan sekarang sudah 10.000 lebih. Kemudian kita melakukan suara-suara melalui media-media yang kita punya ternyata tidak memberikan efek yang besar. Maka kita ingin memberikan suatu upaya kepada dunia bahwa Indonesia bersuara terhadap peristiwa kemanusiaan terjadi di Gaza itu. Makanya besok insya Allah kita akan melakukan aksi untuk bersuara kepada dunia untuk mengetuk hati para pemegang policy kepada orang yang berdekat dengan Israel, orang yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, untuk berupaya keras bagaimana menghentikan agresi ini. Minimal yang terdekat adalah gencatan senjata. Insya Allah kami mengundang yang sudah confirm mau hadir, Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Ketua MPR RI, Bang Sus, dan juga Menlu insya Allah hadir, Menko PMK juga hadir, dan beberapa tokoh lintas agama. Di sini bukan hanya MUI, tetapi agama-agama lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik juga akan hadir besok. Dan tokoh-tokoh buruh pun juga datang insya Allah besok untuk menyampaikan orasinya dan menyampaikan suaranya. Bagaimana kita ikut menyelesaikan musibah kemanusiaan yang terjadi di Gaza ini. Baik, Bu Dina, apakah kemudian gerakan aksi turun ke jalan, kemudian suara dukungan yang bergaung di media sosial dari penjuru dunia bisa nantinya meredam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina? Oh ya, memang sekarang harapannya ada di masyarakat sipil ya. Di PBB kita tahu resolusi sudah banyak dikeluarkan, tapi tidak dituruti oleh Israel.
Jadi yang sekarang bisa bergerak adalah masyarakat sipil menyuarakan dukungan kepada Palestina, kecaman kepada Israel, dan ketika ini menjadi membesar di seluruh dunia, kita berharap bahwa targetnya adalah pemerintah negara-negara besar yang memang secara terbuka memberikan dukungan kepada Israel itu berhenti memberikan dukungannya, karena ini taruhannya adalah citra negara mereka masing-masing. Misalnya contohnya Amerika Serikat, kita tahu Amerika Serikat dalam kondisi seperti ini bahkan masih terus memberikan bantuan kepada Israel gitu ya. Nah, kalau Amerika Serikat menghentikan bantuan itu dan memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangannya kepada Palestina, tentu Israel juga tidak punya pilihan lain selain berhenti. Jadi selama ini mereka masih melanjutkan penyerangannya karena dukungan dari negara-negara kuat ini masih setengah-setengah gitu ya. Meminta untuk gencatan senjata, tapi di saat yang sama masih terus juga memberikan bantuan militer maksudnya gitu ya. Jadi memang perlu sekali kita semua yang berkesempatan untuk ikut turun ke jalan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini betul-betul mendukung Palestina dan sangat meminta dengan sangat negara-negara besar untuk mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Baik, Pak Khalil Nafis, selain aksi turun ke jalan, upaya apa lagi yang bisa kita lakukan khususnya masyarakat Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina? Jadi kita turun ke jalan ini karena melalui media sosial, media elektronik sudah tidak digubris lagi oleh Israel ya, oleh Zionis ini, dan kita melihat bagaimana kemanusiaan kita terpanggil sehingga ingin semua masyarakat sipil dunia itu bersuara dan lembaga-lembaga keagamaan, lembaga spiritual, lembaga kemasyarakatan, kemanusiaan semua bersuara. Bahkan kalau bisa barangkali negara-negara yang punya hubungan diplomatik itu bisa lebih tegas, bisa memutuskan hubungan, bahkan mungkin yang beri pasokan pun juga bisa melakukannya. Bahkan mungkin hal yang terkecil dari masyarakat sipil bisa tidak membeli produk-produk dari Israel dan produk-produk perusahaan yang menyumbang terhadap Israel itu. Karena kita menggunakan kesepakatan, menggunakan perjanjian, menggunakan keputusan, tidak ada yang dipatuhi oleh Israel ini. Kita berharap dengan cara begini bisa menghentikan ya kerjaan-kerjaan atau serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ini kepada masyarakat Palestina, seperti khususnya di Gaza ini. Baik. Kita juga ingin melakukan juga penggalangan dana karena kita yang bisa memberikan bantuan kemanusiaan. Kami tidak punya tentara, kita tidak punya militer, kami. Dan saya yakin pemerintah pun tidak bisa mengirimkan tentaranya kalau kita memang punya kemampuan. Bahkan kita mau mengirimkan rumah sakit melalui kapal laut pun kita harus izin negara di sekitarnya. Itu kan artinya kita membutuhkan kekuatan-kekuatan di luar instrumen lembaga resmi, lembaga pemerintahan atau government itu. Oleh karena itu kita menghimpun juga dana, menghimpunkan bantuan yang akan dikirimkan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza dan sekitarnya itu. Baik, Pak Khalil, saya ingin mendengar pandangan Anda terkait hingga kini kalau kita perhatikan misalnya di media sosial masih banyak perdebatan atau pro dan kontra dalam menanggapi konflik antara Israel dan Palestina. Bahkan ada juga pihak-pihak yang menyebut bahwa buat apa kita membantu Palestina sementara masih banyak orang-orang di dalam negeri yang membutuhkan bantuan. Bagaimana tanggapan Anda menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut, Pak Khalil Nafis? Kita juga tidak berarti membantu yang di luar negeri, tidak membantu yang di dalam negeri. Yang di dalam negeri pun kita bantu, yang di luar pun kita bantu. Aspek sejarah kita punya hutang kepada Palestina, karena yang mengakui kemerdekaan kita pertama adalah Palestina. Yang kedua, para tokoh-tokoh kita yang dulu, kalau saya orang NU ya, Hasyim Asy'ari itu tahun 38 pada saat ada agresi ke Aqsa pun sudah mengeluarkan fatwanya dengan kunut nazilah. Karena pada saat itu tidak mudah komunikasi, bahkan mungkin mengirimkan bantuan, sehingga Hasyim Asy'ari pada saat itu sampai menjadi peristiwa, jadi masalah kepada penjajah Belanda karena mengeluarkan fatwa kunut nazilah ke Palestina saat itu. Jadi kalau saya sebagai orang NU yang besar di NU pasti mengikuti pada kiai kita yang telah mendukung terhadap Palestina. Yang ketiga, kita nggak usah berpikir soal yang lain lah. Iya. Kita ngelihat 10.000 orang ibu yang melahirkan kemudian tanpa salah apa-apa dibunuh dan dihancurkan, bukan hanya mati biasa tapi dihancurkan lalu dia yang menguburkan. Bisa bayangkan
Kita ngelihat ya hewan saja, mohon maaf ya, umumnya ular saja, kodok aja, umumnya cacing saja, itu diperlakukan begitu pun kita nggak tega kepada hewan. Ini manusia loh. Bagaimana kita mau abai pamannya? Kita nih kalau di dalam kerangka keislaman kan ada 3 ukhuwah, ada 3 persaudaraan. Ada saudara karena seagama, sesama muslim, atau berdasarkan agama Islam itu tentu adalah persaudaraan kita sebagai pemeluk agama. Yang kedua ada saudara karena kita satu negara. Ini ada saudara yang sangat universal, ada saudara tentang kemanusiaan disebut dengan ukhuwah al-insani atau al-ukhuwah basyariyah itu. Nah, kerangka ini yang memanggil kita. Jadi kalau kita tidak punya rasa apa yang terjadi di antara mereka, kemudian kita tidak terpanggil, perlu dipertanyakan keimanannya. Ini panggilan keimanan, agama apapun. Saya tanya ke teman-teman saudara-saudara kita yang kemarin hadir dalam rapat di MUI, teman-teman yang dari Katolik, dari Kristen, semua atas dasar keagamaan, keimanan mereka masing-masing terpanggil dengan itu. Tanpa iman pun, kita ateis pun, saya pikir nggak tega panggilan kemanusiaan pun untuk membantunya untuk menyelesaikannya itu. Baik Pak Holil dan Bu Dina, kita tahan dulu sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom dan masih bersama kami ada Pak Holil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah, dan juga Ibu Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah. Saya ingin ke Bu Dina. Bu Dina, bagaimana tanggapan Anda menanggapi pidato pimpinan Hizbullah malam tadi yang memperingatkan bahwa konflik Israel-Palestina akan berubah menjadi konflik regional jika Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza? Baik, ya yang pertama itu yang terjadi sekarang adalah beberapa kekuatan yang disebut kekuatan mukawamah, kubu resistensi, itu memang sedang melakukan serangan-serangan yang ditujukan untuk membantu Palestina. Misalnya di Irak ada milisi-milisi mukawamah yang menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Kemudian dari Suriah itu juga sudah ada serangan ke Golan. Kemudian ini dari Yaman juga sudah ada serangan ke arah Israel, dan Hizbullah sendiri sejak 8 Oktober itu sudah melakukan serangan karena juga diserang juga oleh Israel di perbatasan Lebanon. Jadi dan ancaman-ancaman yang diberikan oleh kubu mukawamah adalah kalau misalnya Israel tidak menghentikan juga serangannya ke Gaza, mereka akan terus menyerang kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Nah itu akhirnya kan jadi melebar situasinya, konfliknya akan menjadi melebar. Dan kemudian juga poin kedua adalah yang penting juga yang disampaikan waktu itu dalam pidatonya adalah dia menyeru kepada negara-negara Muslim yang terutama yang ada di sekitar Palestina itu untuk melakukan langkah konkret untuk membantu Palestina, dan caranya itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu menghentikan suplai energi, menghentikan ekspor BBM dan barang-barang lain yang krusial gitu. Dengan cara itu saja sebenarnya kekuatan ekonomi Israel itu bisa dilemahkan, dan ketika lemah ya akan tidak bisa melanjutkan perang, kan itu ya. Jadi yang didorong adalah persatuan negara-negara sesama negara Muslim gitu, yang diminta oleh pimpinan Hizbullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Holil Nafis, jadi Anda sepakat bahwa apa yang terjadi di Palestina ini bukanlah perang antar agama, melainkan konflik kemanusiaan ya Pak Holil Nafis. Lalu apa yang bisa Anda serukan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam menanggapi konflik antara Israel dan Palestina, dan juga turut membantu saudara-saudara kita di sana? Ya, memang di sana konfliknya soal kedaulatan. Di mana negara Palestina yang berdaulat itu kemudian dijajah oleh Israel, dan bukan hanya dijajah untuk diambil kedaulatannya, tetapi orangnya pun juga dibunuh. Nah, tetapi kenapa ada muncul ranah keagamaan? Karena di sana juga ada Aqsa. Tentu ketika dibatasi orang datang ke Aqsa, orang harus dibatasi aspek keagamaannya. Yang kedua, 93% orang-orang di Palestina adalah Muslim.
Kita punya doktrin di dalam agama kita ini al-mu'minul mu'mini kal jasadil wahid. Orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh, saling merasakan di antara kita. Kemudian ada doktrin al-mu'minul mu'mini kal bunyanil wahid. Orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan, saling membantu. Jadi memang aspeknya soal kedaulatan dan di sini adalah kemanusiaan, tetapi orang yang beragama Islam lebih terpanggil juga selain soal kemanusiaan juga ada dorongan keagamaan. Oleh karena itu bagi kami ada dua hal yang mendorong tadi, soal ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Tapi bagi agama lain dan siapapun orang tidak beragama pun akan terpanggil ketika melihat manusia tidak diperlakukan sebagai manusia. Apalagi orang yang menjunjung hak asasi manusia lah. Teman-teman, banyak saudara-saudara yang atau orang-orang yang berada di Eropa Barat, Amerika itu kan menjunjung tentang hak asasi manusia, tapi di mana mereka keterlibatannya? Ini kan masalahnya yang banyak mendukung PBB terhadap kemerdekaan Palestina tidak berani terus terang atau tidak melakukan langkah-langkah tegas untuk membantunya. Sementara meskipun hanya 14 negara yang membantu Israel, mereka konkret mengirimkan bantuan tentara dan bantuan logistiknya. Dan tapi kalau ini saling membantu, tentu akan menjadi perang dunia juga, bukan hanya regional. Saya kira menjadi perang dunia kalau masing-masing nanti secara kemanusiaan terpanggil, kemudian melakukan langkah-langkah kekuatan militer. Saya kira akan mengubah dunia ini dan akan menjadikan konflik dunia. Baik, terakhir saya ingin bertanya ke Bu Dina. Bu Dina, di sidang darurat PBB beberapa waktu lalu Indonesia menyodorkan opsi pembentukan two-state solution agar Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam damai. Apakah solusi ini masuk akal terwujud? Lalu apa yang harus dilakukan agar tidak ada lagi perang berkecamuk di sana? Baik, ini memang penting sekali. Yang banyak disampaikan ya, terutama oleh pihak-pihak yang pro-Israel menyatakan bahwa pihak Palestina lah yang tidak mau two-state solution, terutama Hamas disebut-sebut tidak mau hidup berdampingan dengan negara Israel dan menginginkan seluruh Palestina. Padahal di dokumen tahun 2017 itu, dokumennya Hamas 2017 itu jelas mengatakan bahwa mereka menerima negara berdaulat Palestina dengan wilayah 1967 yaitu Gaza dan tepi barat. Artinya mereka mau solusi seperti ini, dua negara ini. Tapi yang terjadi adalah pihak Israel masih terus melanjutkan pendudukannya di tepi barat dan blokade di Gaza. Di tepi barat itu praktis hanya sekitar 18% yang betul-betul dikelola atau di bawah kontrol pemerintah otoritas Palestina. Sisanya dari ujung ke ujung tepi barat itu tentara Zionis berkeliaran, pemukim juga berkeliaran dan melakukan perampasan-perampasan terhadap tanah-tanah orang Palestina. Nah, bagaimana bisa membentuk negara kalau wilayahnya masih diduduki? Jadi ketika kita bicara soal two-state solution, artinya langkah pertama adalah mengosongkan wilayah yang menjadi negara Palestina ini dari tentara-tentara Israel dan dari pemukim-pemukim dan membubarkan permukiman-permukiman ilegal itu sehingga memang bisa dibentuk negara Palestina yang berdaulat. Baik, baik, terima kasih Ibu Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah, dan juga Pak Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Kita doakan yang terbaik agar warga Palestina bisa kembali hidup dalam damai. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, Timnas U17 Indonesia percaya diri jelang Piala Dunia 2023. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNewsroom.